Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri, perkenalkan nama saya Ruth Ivania. Saya akan membawakan orasi yang berjudul 80 tahun Indonesia merayakan warisan, menyongsong masa depan. Tema ini penting untuk diangkat karena tahun 2025 ini menjadi tahun yang sangat spesial. Sebab bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80. 8 dekade sudah bangsa ini merdeka. Melalui perjuangan panjang dan pengorbanan besar dari para pahlawan. Momentum ini tidak hanya menjadi saat untuk mengenang jasa para pahlawan kita, tetapi untuk memperkuat semangat nasionalisme dan kebersamaan dalam membangun Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan berdaya saing. 80 tahun Indonesia merdeka, namun bangsa ini masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat dianggap sebagai penjajahan modern. Beberapa di antaranya adalah ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan kesenjangan sosial yang dapat membatasi kemandirian bangsa. Pengaruh kekuatan asing yang masih melingkupi Indonesia dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, dan budaya yang dapat membatasi kedaulatan negara. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang masih menjadi masalah serius di Indonesia dapat melemahkan kedaulatan negara dan menghambat kemajuan bangsa. Namun, Indonesia telah mencapai banyak kemajuan dalam 80 tahun terakhir. Perekonomian yang berkembang, di mana ekonomi Indonesia terus tumbuh dengan pertumbuhan yang stabil, dan peningkatan pendapatan per kapita, serta kemajuan infrastruktur yang ditandai dengan pembangunan jalan, jembatan, atau bahkan infrastruktur lainnya. Pendidikan dan kesehatan, di mana akses pendidikan dan kesehatan terus meningkat, dengan peningkatan angka harapan hidup dan tingkat pendidikan yang lebih baik. Untuk mencapai kemerdekaan seutuhnya, Indonesia perlu terus berupaya meningkatkan kemandirian bangsa, memperkuat kedaulatan negara, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang penting. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah mengembangkan ekonomi lokal, yaitu untuk mengurangi ketergantungan pada kekuatan asing dan memperkuat kedaulatan ekonomi bangsa. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yaitu untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk memperkuat kemampuan sumber daya manusia dan memperkuat kedaulatan bangsa. Dengan upaya bersama dan kesadaran masyarakat, Indonesia dapat mencapai kemerdekaan seutuhnya dan menjadi negara yang maju serta berdaulat. Apakah bangsa kita sudah merdeka seutuhnya? Tidak, penjajahan ekonomi masih ada. Meskipun Indonesia telah merdeka secara politik, bangsa ini masih terpengaruh oleh kekuatan ekonomi luar negeri yang berpengaruh pada kebijakan ekonomi dan kedaulatan bangsa. Indonesia masih bergantung pada bantuan bangsa asing berupa teknologi atau sumber daya mereka yang dapat membatasi kemandirian bangsa. Pengaruh budaya asing yang kuat dapat mempengaruhi identitas dan nilai-nilai budaya lokal, sehingga masyarakat Indonesia merasa terbelenggu oleh penjajahan budaya. Ketimpangan sosial dan ekonomi, kesenjangan yang besar dapat membuat sebagian masyarakat merasa terbelenggu oleh sistem yang tidak adil. Penegakan hukum yang tidak adil
sistem hukum yang tidak adil atau korup yang membuat masyarakat merasa teraniaya oleh bangsa sendiri. Pelanggaran HAM seperti penangkapan sewenang-wenang atau penganiayaan pada kelompok tertentu seperti minoritas dapat membuat mereka merasa teraniaya. Kurangnya akses keadilan, masyarakat yang tidak memiliki akses keadilan karena faktor ekonomi, sosial, atau politik dapat merasa teraniaya. Jadi, Indonesia masih terus berproses untuk menuju kemerdekaan yang seutuhnya dan yang berdaulat sepenuhnya dari berbagai aspek. Proses ini memerlukan upaya terus-menerus dari pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa. Indonesia telah merdeka sejak 1945 sampai dengan saat ini 2025. Sudah berusia 80 tahun. Namun bangsa ini masih berproses menuju kemerdekaan yang seutuhnya dan berdaulat sepenuhnya dalam berbagai aspek. Seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Tantangan yang dihadapi termasuk korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan ketimpangan ekonomi, dan pengaruh dari kuasa asing. Untuk mencapai kemerdekaan yang seutuhnya, Indonesia perlu meningkatkan akuntabilitas dan integritas dalam proses politik, serta memperkuat demokrasi dan kesadaran masyarakat. Dengan ini, Indonesia dapat menjadi negara yang merdeka secara seutuhnya dan berdaulat sepenuhnya. Generasi muda, mari jadikan momen ini untuk membangun semangat baru, semangat perjuangan, dan semangat pengabdian. Merdeka, 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 Vivat! Sekian orasi dari saya, terima kasih.